kasih dan setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan umatnya berbahagia hari ini Selasa 23 September 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, sebab kami tahu ketika kami berdoa, maka Tuhan hadir di sini dan memenuhi kebutuhan kami dengan penuh kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman, berbicaralah. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Lukas 11 ayat 1 hingga 4 dengan judul perikop Hal Berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Pengajaran Yesus tentang berdoa. Inilah judul renungan kita pada hari ini. Dengan ayat penekanan ayat kedua, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Saudara-saudaraku, hidup manusia yang sepenuhnya berserah dan mengandalkan Yesus Kristus dalam segala hal menunjukkan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpanya. Karena pengharapan kepada Yesus akan membantu kita untuk menjalankan kehendak-Nya dan mencarinya dalam setiap situasi. Karena itu, Yesus mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa, karena menjadi bagian penting dari kehidupan Kristen. Kita harus belajar bagaimana berdoa dengan benar. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, maka ia memberi pedoman bagi manusia melalui doa Bapa kami, yang menjadi contoh yang baik dan juga mengajarkan kita bagaimana cara berdoa dengan benar. Doa ini mengajarkan kita untuk memuji Allah, memohon kebutuhan, mengampuni dosa, dan memohon perlindungan dari kejahatan. Doa ini mengandung satu pesan yang sangat penting bagi semua orang Kristen di dalam dunia, yakni mengakui Allah, Sang Pembawa damai sejahtera yang merancangkan kebaikan bagi umat-Nya. Doa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, menekankan pentingnya mengakui kekudusan nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tindakan dan perkataan, sambil merindukan kedatangannya yang memberikan kesejahteraan. Pengajaran Yesus tentang cara berdoa, khususnya dalam doa Bapa kami. Dalam ayat ini, Yesus mengajarkan
murid-muridnya untuk memulai doa dengan mengakui kekudusan nama Allah dan kerinduan agar kerajaan Allah datang. Ini menekankan pentingnya menempatkan kehendak dan kemuliaan Allah di atas segala-galanya dalam doa. Doa Bapa Kami menjadi kebiasaan bagi umat Kristen dalam berdoa, mengajarkan bagaimana mendekati Allah dengan iman, kerendahan hati, dan kesadaran akan kebutuhan rohani dan jasmani. Doa ini juga mengingatkan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengampuni sesama, dan mencari perlindungan dari dosa dan pencobaan. Doa Bapa Kami adalah anugerah dari Yesus yang memberi kita lebih dekat untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebuah penegasan, berdoalah dengan berfokus kepada Allah dan kemuliaan-Nya. Kita harus meminta agar kehendak Allah dilakukan dalam hidup kita dan mengutamakan kepentingannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Kami yang di sorga, tolong kami untuk terus hidup bergantung kepadamu, agar kami terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Amin.